Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfara Nabila Silmi dengan NIM T 2019-7044 dengan nomor absen 4. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi grup siklik maupun subgrup siklik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi yang pertama, yakni grup siklik terhadap penjumlahan. Grup G terhadap penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A, elemen G sedemikian sehingga G di mana himpunannya N dikali A dan N elemen dari bilangan bulat atau Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, misalkan G, anggota himpunannya 0, 1, 2, dan 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan G terhadap penjumlahan, buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Nah, diketahui bahwa G ini anggota himpunannya adalah 0, 1, 2, dan 3, yang ditanyakan adalah tentukan grup siklik dari G-nya. Nah, lalu kita jawab, yakni generator A. Tadi di awal kan sudah dijelaskan, generator A itu N dikali A, di mana N merupakan elemen dari Z atau bilangan bulat. Nah, A di sini kita ganti dengan G-nya. Nah, G-nya ini kan memiliki anggota 0, 1, 2, dan 3. Nah, maka A-nya nanti kita ubah menjadi 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk generator yang 0, ini nanti N dikali 0, di mana N merupakan elemen bilangan bulat. Hasilnya himpunan negatif tak hingga, negatif 1 dikali 0, 0 dikali 0, 1 dikali 0, dan seterusnya. Menghasilkan anggota himpunan 0. Nah, untuk yang generator 1, yakni N dikali 1, di mana N ini tetap ya merupakan elemen bilangan bulat atau Z. Nah, hasilnya nanti himpunan negatif tak hingga, negatif 4 dikali 1, negatif 3 dikali 1, negatif 2 dikali 1, negatif 1 dikali 1, 0 dikali 1, 1 dikali 1, 2 dikali 1, 3 dikali 1, 4 dikali 1, dan seterusnya hingga menghasilkan himpunan 1, 2, 3, dan 0. Nah, untuk yang generator 2 sama, nanti menghasilkan himpunan negatif tak hingga, negatif 2 dikali 2, negatif 1 dikali 2, 0 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 2, dan seterusnya, hingga menghasilkan anggota himpunannya 2 dan 0. Nah, untuk generator yang ketiga, ini nanti menghasilkan himpunan negatif tak hingga, negatif 4 dikali 3, negatif 3 dikali 3, negatif 2 dikali 3, negatif 1 dikali 3, 0 kali 3, 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, dan seterusnya hingga menghasilkan anggota himpunannya yakni 2, 1, dan 0. Nah, yang kita pertanyakan mungkin negatif 4 dikali 3. Kenapa negatif 4 dikali 3, negatif 3 kali 3, negatif 2 kali 3? Untuk pada yang generator 3 ini menghasilkan 2, 1, dan 0. Nah, kita lihat bahwa negatif 4 dikali 3 itu menghasilkan negatif 12. Nah, negatif 12 modulonya itu anggota G-nya ada berapa? Ada 0, 1, 2, 3. Nah, ada 4 kan? Nah, berarti tadi negatif 12 modulo 4. Negatif 12 modulo 4 berapa? 0. Berarti sama juga pada yang negatif 3 dikali 3. Nah, negatif 3 dikali 3 berapa? Negatif 9. Negatif 9 modulo 4-nya berapa? Negatif 9 modulonya 4, berarti 5. Nah, karena tadi anggotanya hanya 0, 1, 2, dan 3, maka 5 tidak termasuk. Pada hasil akhirnya. Nah, untuk negatif 2 dikali 3, negatif 6. Negatif 6 modulo 4 berapa? 2. Makanya nanti masuk ke 2. Nah, untuk yang negatif 1 dikali 3, negatif 3. Negatif 3 modulo 4, 1. Yaitu berarti makanya nanti hasilnya pada generator yang ketiga hanya anggotanya 2, 1, dan 0. Begitu seterusnya. Nah, karena G ini pada generator 1 ini hasilnya 0, 1, 2, dan 3, dengan kata lain 1 ini adalah generator dari G, maka G pada anggota himpunannya 0, 1, 2, dan 3 merupakan grup siklik. Selanjutnya,
pada definisi yang kedua tentang grup siklik terhadap perkalian. Grup G terhadap perkalian disebut siklik bila ada elemen A, elemen G, sedemikian sehingga G himpunannya A pangkat N, di mana N merupakan elemen dari bilangan bulat. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Suatu grup G dan suatu unsur G elemen G, jika grup G dapat dinyatakan sebagai G besar sama dengan himpunan G pangkat N, di mana N ini elemen dari bilangan bulat, maka G dikatakan pembangun dari grup G dan grup G disebut grup siklik. Biasanya dinotasikan G sama dengan generator G. Contoh yang kedua. Nah, misalkan G ini himpunannya negatif 1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G terhadap perkalian. Buktikan bahwa G adalah grup siklik. Diketahui bahwa G ini himpunannya adalah negatif 1 dan 1. Yang ditanyakan adalah grup G adalah grup siklik. Buktikan bahwa G adalah grup siklik. Jawabannya yakni generator A sama dengan himpunan A pangkat N, di mana N elemen dari bilangan bulat. Nah, A-nya kita ganti dengan negatif 1 dan 1. Untuk yang generator negatif 1, hasilnya yakni himpunan negatif tak hingga, negatif 1 pangkat negatif 2, negatif 1 pangkat negatif 1, negatif 1 pangkat 0, negatif 1 pangkat 1, negatif 1 pangkat 2, sampai tak hingga. Hasilnya akhirnya menghasilkan himpunan negatif 1 dan 1. Untuk yang generator 1 sama dengan himpunan tak hingga, himpunan negatif tak hingga, 1 pangkat negatif 2, 1 pangkat negatif 1, 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, dan seterusnya. Menghasilkan himpunan 1. Karena G ini pada generator negatif 1 ini menghasilkan negatif 1 sama 1 himpunannya, anggota himpunannya, dengan kata lain negatif 1 adalah generator dari G, maka G yang merupakan himpunan negatif 1 dan 1 merupakan grup siklik. Lanjut definisi yang ketiga, yakni subgrup siklik. G pada operasi adalah suatu grup dan A elemen G. Maka generator A yang membangun suatu subgrup, generator A dinamakan subgrup siklik dari G pada operasi. Jadi yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh satu unsur. Contoh yang ketiga, buktikan bahwa Z8 adalah grup siklik. Kemudian tentukan subgrup sikliknya. Nah, diketahui Z8 ini bilangan bulat yang memiliki 8 anggota. Nah, yakni anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah sampai 7 karena ada 8. Nah, yang ditanya adalah yang pertama, apakah Z8 merupakan grup siklik? Yang kedua, tentukan subgrup siklik dari Z8. Jawab, buktinya adalah bilangan bulat 8 ini anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. G sama dengan himpunan N dikali A, di mana N merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, G kita ganti dengan generator-generator yang sudah ada pada himpunannya, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, pada generator 0 menghasilkan negatif tak hingga, koma negatif 1 dikali 0, 0 dikali 0, 1 dikali 0, dan seterusnya, menghasilkan himpunan anggotanya 0. Nah, untuk generator yang satu menghasilkan himpunan negatif tak hingga, negatif 8 kali 1, negatif 7 kali 1, negatif 6 kali 1, negatif 5 kali 1, negatif 4 kali 1, negatif 3 kali 1, negatif 2 kali 1, negatif 1 kali 1, 0 kali 1, 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1, 5 kali 1, 6 kali 1, 7 kali 1, 8 kali 1, dan seterusnya.
menghasilkan himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 0. Nah, pada generator 2 itu juga menghasilkan himpunan negatif tak hingga negatif 4 dikali 2, negatif 3 dikali 2, negatif 2 dikali 2, negatif 1 dikali 2, 0 dikali 2, 1 dikali 2, 2 dikali 2, 3 dikali 2, 4 dikali 2, dan seterusnya. Menghasilkan himpunan anggotanya 2, 4, 6, dan 0. Nah, lalu pada generator yang ketiga menghasilkan negatif tak hingga negatif 8 dikali 3, negatif 7 dikali 3, negatif 6 dikali 3, negatif 5 dikali 3, negatif 4 dikali 3, negatif 3 dikali 3, negatif 2 dikali 3, negatif 1 dikali 3, 0 kali 3, 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3, 6 kali 3, 7 kali 3, 8 kali 3, dan seterusnya hingga menghasilkan himpunan anggotanya 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, dan 0. Pada generator yang 4, 5, dan 6 juga sama, 6 dan 7 juga sama. Untuk yang generator 4 itu nanti hasilnya negatif tak hingga negatif 2 dikali 4, negatif 1 dikali 4, 0 dikali 4, 1 dikali 4, 2 dikali 4, dan seterusnya, menghasilkan anggota himpunan 4 dan 0. Pada yang 5, pada generator yang kelima menghasilkan negatif tak hingga negatif 8 dikali 5, negatif 7 dikali 5, negatif 6 dikali 5, negatif 5 dikali 5, negatif 4 dikali 5, negatif 3 dikali 5, negatif 2 dikali 5, negatif 1 dikali 5, 0 dikali 5, 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, 4 kali 5, 5 kali 5, 6 kali 5, 7 kali 5, dan 8 kali 5, hingga seterusnya, menghasilkan anggota himpunan 5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, dan 0. Pada generator yang 6 menghasilkan negatif tak hingga negatif 4 dikali 6, negatif 3 kali 6, negatif 2 kali 6, negatif 1 kali 6, 0 kali 6, 1 kali 6, 2 kali 6, 3 kali 6, 4 kali 6, 5 kali 6, dan seterusnya, sama dengan hingga menghasilkan himpunan anggotanya 6, 4, 2, dan 0. Untuk yang 7 juga sama, nanti menghasilkan himpunan negatif tak hingga negatif 8 kali 7, negatif 7 kali 7, negatif 6 dikali 7, negatif 5 dikali 7, negatif 4 kali 7, negatif 3 kali 7, negatif 2 kali 7, negatif 1 kali 7, 0 kali 7, 1 kali 7, 2 kali 7, 3 kali 7, 4 kali 7, 5 kali 7, 6 kali 7, 7 kali 7, 8 kali 7, dan seterusnya, hingga nanti anggotanya menghasilkan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Karena terdapat generator A sama dengan G, yaitu 1, 3, 5, dan 7, maka Z8 atau bilangan bulat yang beranggotakan 8 adalah grup siklik. Yang merupakan subgrup sikliknya yaitu elemen generator 2 yang anggota himpunannya 2, 4, 6, dan 0, generator 4 yang hasilnya himpunan anggotanya 4 dan 0, generator 6 yang anggota himpunannya 6, 4, 2, dan 0. Kenapa merupakan subgrup siklik? Nah, pada generator 2, 4, dan 6 ini sebagai pembangun dari Z8-nya. Nah, untuk grup siklik ini semua hasilnya nanti ada pada anggotanya Z8. Nah, pada subgrup siklik ini pada generator 2, 4, dan 6 ini tidak lengkap pada anggota Z8, maka disebut dengan subgrup siklik sebagai pembangun. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana Halisna. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang teorema grup siklik. Nah, kita langsung saja ke teorema yang pertama. Yang pertama itu setiap grup siklik bersifat komutatif. Kenapa kok di sini di teorema ini dikatakan setiap grup siklik itu bersifat komutatif?
Nah, ini ada buktinya. Yang pertama, misalkan G merupakan grup siklik dengan generator A, sehingga G generator A dengan A pangkat K dan K sebagai integer. Integer itu lebih familiar di kita-kita itu dengan arti bilangan bulat. Nah, terus kita ambil B dan C, sembarang anggota G, berarti B sama dengan A pangkat S dan C sama dengan A pangkat T dengan ST sebagai integer. Nah, misalnya B kali C sama dengan A pangkat S dikali A pangkat T. Nah, A pangkat S kali A pangkat T, seperti yang kita tahu, semisal A pangkat M kali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ini pun juga seperti itu. A pangkat S plus T, ini jadinya seperti ini. Nah, ini dibalik-balik pun juga tidak masalah. Semisal A pangkat T plus S. Nah, kemudian B kali C itu sama dengan 1 kali 2. Jika dibalik 2 kali 1, maka hasilnya akan sama saja. Lah, ini sama saja jika dibalik A kali S kali T sama dengan C kali B. Lah, operasi penjumlahan pada integer bersifat komutatif, jadi bisa dibuktikan, sehingga seperti tadi yang saya katakan, B kali C sama dengan C kali B. Sama juga dengan yang A pangkat S dengan yang A pangkat T. Nah, itu jika digabungkan sama dengan A pangkat S plus T atau A pangkat T plus S. Itu sama saja sih, seperti 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 1. Nanti hasilnya 1 pangkat 2 plus 1. Atau dibalik pun juga gak masalah, seperti 1 pangkat 1 plus 2. Nanti hasilnya sama-sama 1 pangkat 3. Lanjut ke teorema selanjutnya. Setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Nah, ayo kita langsung saja ke contohnya. Misalkan yang H diketahui 0, 3, 6, 9 dan K 0, 4, 8. Maka H dan K keduanya subgrup dari Z12. Dalam operasi penjumlahan lebih jauh, nah ternyata setelah diteliti lebih jauh, ternyata grup siklik dari H dan K ini ternyata 3 dan 4 loh. Kenapa kok bisa tahu grup siklik dari H dan K ini 3 dan 4? Nah, coba kita operasikan dalam penjumlahan. Untuk yang pertama, untuk pengoperasian pertama, 3-nya 1 kali. 0 tambah 3, 3. Nah, terus 3 tambah 3, 6. Nah, 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 modulo 12, 0. Nah, berarti 3 itu adalah subgrup dari grup siklik Z12. Nah, begitu juga seterusnya. Semisal tadi kan 3 dioperasikan sebanyak 3 kali, itu menghasilkan 12. Lah, nanti jika dioperasikan 5 kali, 15 modulo 12 hasilnya 3. Nah, seperti ini. Nanti akan terus muncul seperti itu dengan angka-angka seterusnya. Seperti itu. Lah, si 4 pun juga gak beda jauh seperti yang tadi. 4 dioperasikan 1 kali, 4. Nah, tambah 4 ya. Terus tambah 4 lagi, 8. Nanti tambah 4 lagi, modulo 12 sama dengan 0. Berarti ikut subgrup dari Z12. Nanti jika ditambah 4 lagi, 16 modulo 12, maka sisanya 4. Nanti akan terus muter seperti ini, terus sampai terus. Maka di sini diketahui bahwa subgrup dari Z12 itu adalah 3 dan 4. Lah. Di sini kita lanjut saja ke teorema yang selanjutnya, yaitu misalkan A sebarang elemen grup G. Sifat-sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, jika untuk semua bilangan bulat positif, M didapat A pangkat M tidak sama dengan E, maka berbagai pangkat dari A akan berbeda dan A ini sama dengan A pangkat 2, A pangkat min 2, A pangkat min 1, A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2. Jadi itu kan di PPT tidak bisa dipangkatkan, jadi
Sahabat seperti itu. Mempunyai elemen sebanyak tak hingga. Nah, dan yang kedua, jika terdapat bilangan bulat positif terkecil M sehingga A pangkat M elemen E, maka pembangun A sama dengan A pangkat 1, A pangkat 2 sampai A pangkat M. M itu mempunyai tepat M elemen, maksudnya misalnya M-nya ini 3, berarti sampai A pangkat 3, seperti itu. Langsung saja ke contoh agar kita tidak terlalu bingung. Untuk yang pertama itu dibukti dikatakan misalkan K dan N bilangan bulat dengan K lebih dari N. Karena K lebih dari N maka K dikurangi N positif, dan dengan anggapan didapat A pangkat K min N tidak sama dengan E sehingga A pangkat K sama dengan A pangkat N. Hal ini akibatnya A mempunyai anggota tak hingga banyak. Langsung saja ke contohnya. Misalkan grup Z. Misalkan grup Z merupakan grup siklik yang tak hingga yang dibangun oleh A. Nah, yang dibangun oleh A. Berdasarkan definisi grup siklik, terdapat perkalian. Kan definisi grup siklik kan grup sama dengan pembangun A pangkat N sebanding dan N elemen Z. Kita memperoleh yang pertama ini, pembangun A sama dengan, kan tadi definisinya A pangkat N di mana N elemen bilangan positif. Karena N merupakan elemen bilangan bulat Z, kan kita tahu ya, bilangan bulat itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, min 2, min 3, min 4 sampai tak hingga. Kita dapat menuliskannya. Jadi kita menuliskannya itu pembangun A ini mulai dari A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2 sampai meskipun A pangkat 1 triliun pun juga ada. Makanya di sini dituliskan tak hingga. Terus juga yang bernilai negatif juga seperti itu. A-1, A-2, A-3 meskipun sampai A- berapa banyak itu juga emang seperti itu. Makanya di sini dituliskan tak hingga. Jadi A merupakan generator yang membentuk grup siklik yang tak hingga. Nah, terus ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, contohnya grup Z merupakan grup siklik hingga yang dibangun oleh A. Nah, ini hampir sama seperti tadi. Berdasarkan definisi grup siklik terhadap perkalian G A pangkat N di mana N elemen Z, kita memperoleh yang seperti ini tadi. Karena N merupakan elemen bilangan bulat positif terkecil. Nah, di mana N ini bilangan bulat positif terkecil, Z atau bilangan bulat, kita dapat menuliskannya seperti ini. Pembangun A sama dengan A pangkat 1, A pangkat 2 sampai A pangkat M. Nah, jadi A pangkat 1, A pangkat 2 sampai A pangkat M ini semuanya berbeda dan mempunyai A sebagai M anggota. Misalnya itu dibatasi sampai M-nya itu 5. Berarti mulai dari A pangkat 1 sampai A pangkat 5. Seperti itu. Terima kasih.